Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menganalisis validitas instrumen pengukur penelitian kuantitatif. Penyusunan penelitian kuantitatif. Jika dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah penelitinya sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Peneliti harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin, apapun instrumen itu. Semua instrumen, baik yang tes maupun non-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu reliable dan valid. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Berikut adalah perbedaan antara instrumen instrumen mencakup dua, yaitu reliability. Reliability mencakup yang pertama ada stability, yang kedua equivalence, yang ketiga internal konsistensi. Selanjutnya ada validity. Validity ini mencakup tiga, yaitu phase validity, content validity, criterion validity. Criterion validity ini ada mencakup dua, yaitu concurrent validity dan predictive validity. Reliabilitas memiliki tiga dimensi, yaitu stabilitas, ekivalensi, dan konsistensi internal. Yang pertama, stabilitas. Stabilitas mengacu pada kemampuan instrumen untuk menghasilkan data yang sama dari waktu ke waktu, atau dengan asumsi objek yang diukur tidak berubah. Yang kedua ada ekivalensi. Ekivalensi mengacu pada kemampuan dua atau lebih macam instrumen yang dibuat dua atau lebih peneliti untuk mengukur satu hal yang sama. Yang ketiga, konsistensi internal. Konsistensi internal tercapai jika semua item dalam instrumen mengukur satu hal yang sama. Jika terdapat 10 pertanyaan tentang motivasi, maka ke-10 pertanyaan itu mengukur hal yang sama atau motivasi. Selanjutnya ada validity atau validitas. Instrumen yang baik juga harus valid. Ada beberapa macam validitas, yaitu phase validity, content validity, dan criterion validity. Yang pertama, phase validity. Phase validity atau validitas muka. Phase validity atau validitas muka tercapai jika suatu instrumen nampaknya sudah valid atau dari penglihatan sepintas lalu. Tentu saja validitas semacam ini sangat superficial, tetapi kadang peneliti cukup memerlukan validitas jenis ini. Caranya, peneliti meminta beberapa orang membaca atau mengisi instrumen tersebut dan meminta pendapat kepada mereka untuk keperluan revisi. Selanjutnya ada content validity atau validitas isi. Content validity atau validitas isi tercapai jika suatu instrumen telah mencangkup seluruh hal yang perlu diukur. Jika satu tes ujian akhir telah mencangkup seluruh isi mata kuliah dan satu semester, maka instrumen ini dianggap memiliki validitas isi. Sebagai catatan, ini jangan dikacaukan dengan konsistensi internal. Dalam bahasan tentang reliabilitas. Soal tes ujian yang hanya mencakup 50% bahan kuliah yang mencakup 50% bahan kuliah satu semester mungkin memiliki sifat konsistensi internal, tetapi instrumen ini tidak memiliki validitas isi. Yang ketiga ada criterion validity atau validitas kriteria. Criterion validity atau validitas kriteria mengacu pada kemampuan item-item instrumen untuk mengukur hal yang sama atau memprediksi suatu hal di masa depan. Dalam hal ini, kita mengenal dua macam validitas. Yang pertama, concurrent validity dan predictive validity.
Construct validity tercapai jika suatu instrumen buatan kita, misalnya berkorelasi secara signifikan dengan instrumen lain yang mengukur hal yang sama. Jika kita mempunyai alat tes bahasa Inggris, lalu kita uji cobakan kepada sejumlah siswa, dan hasilnya ternyata korelasi dengan nilai TOEFL mereka, maka tes kita telah memiliki construct validity. Sedangkan predictive validity tercapai jika suatu instrumen mampu meramalkan apa yang terjadi di masa depan sesuai dengan hasil tes. Berikut adalah peta reliabilitas dan validitas instrumen. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami ini menambah wawasan teman-teman semua. Selebihnya kurang lebih terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.